Begitu masuk kepala tiga, rasanya cara kita mandang duit itu perlu di-upgrade ya. Nah, kali ini kita bakal bongkar 8 pelajaran keuangan yang jujur aja mungkin agak beda dari yang selama ini kita dengar. Ini 8 ide yang bisa mengubah total cara kita berpikir soal uang. Oke, langsung aja kita mulai. Oke, sebelum kita jauh-jauh, saya mau ajak Anda ngitung cepet-cepetan dulu. Coba deh, ambil pendapatan tahunan Anda, terus bagi dengan angka 2000. Angka 2000 ini dari mana? Gampangnya, asumsi kita kerja 40 jam seminggu selama 50 minggu dalam setahun. Nah, angka yang kamu dapat itu, kira-kira segitulah nilai 1 jam kerja kamu. Kenapa ini penting banget? Karena ini adalah langkah pertama buat ngubah total cara kita ngelihat harga barang. Ini bukan lagi soal rupiah, tapi soal waktu hidup kita yang kita tukar. Sekarang, kita coba pakai konsep tadi di dunia nyata. Contohnya iPhone baru. Harganya bukan lagi sekedar 25 juta rupiah. Coba kita lihat dalam waktu. Buat seseorang dengan gaji UMR, harga itu setara dengan kerja hampir 5 bulan. Kebayang nggak? Tiba-tiba, pertanyaannya langsung berubah. Bukan lagi, mampu nggak ya gue beli? Tapi jadi, worth it nggak sih nuker 5 bulan hidup gue buat barang ini? Beda banget kan? Ini pergeseran pola pikir yang luar biasa. Oke, ini dia peta perjalanan kita kali ini. Kita akan mulai dengan ngoprek lagi definisi nilai waktu, terus kita lanjut ke strategi bertahan karena ternyata itu serangan terbaik. Setelah itu, kita intip investasi yang bukan cuma saham doang. Dan yang terakhir, siap-siap ya, kita bakal bahas ide yang rada nyeleneh, uang itu justru buat dihabiskan. Sip, kita masuk ke bagian pertama. Ini bukan cuma soal ngitung gaji per jam ya. Kita bakal bahas sesuatu yang lebih dalam lagi. Gimana caranya kita menginvestasikan waktu kita supaya hasilnya bisa kita nikmatin jangka panjang. Yuk kita kenalan sama konsep keren ini, OT, singkatan dari Return on Time Invested. Ini beda banget sama sekedar nuker jam kerja dengan uang. Inti dari OT itu gini, kita kerja sekali tapi hasilnya datang terus-terusan, bahkan pas kita lagi nggak ngapa-ngapain. Anggap aja kita lagi ngebangun sebuah aset, tapi modal utamanya adalah waktu kita. Nah, ini contoh paling gampangnya. Seorang content creator. Dia kerja keras pas bikin dan upload satu video, selesai. Tapi setelah itu, video itu kerja buat dia 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Ngasilin duit dari iklan, narik klien baru, dapat tawaran jadi pembicara, semua jalan terus. Itulah kekuatan roti di era digital. Aset yang kerja bahkan pas kita lagi tidur. Oke, sekarang kita geser ke bagian 2. Warren Buffett pernah bilang, aturan nomor 1 dalam investasi itu jangan sampai kehilangan uang. Di zaman sekarang, nasihat ini jadi relevan banget. Fokusnya bukan lagi cuma ngejar untung sebesar-besarnya, tapi gimana caranya kita jagain aset yang udah kita punya. Coba deh lihat angka ini, 7,5 triliun rupiah. Gila kan? Itu jumlah kerugian masyarakat Indonesia karena penipuan online cuma dalam setahun terakhir. Ini pengingat yang menyakitkan kalau di luar sana banyak banget yang ngincar duit hasil kerja keras kita. Jadi bertahan itu bukan lagi pilihan, tapi udah jadi sebuah keharusan. Dan ancamannya macam-macam banget sekarang. Mulai dari money game yang janjiin untung nggak masuk akal, skema pom-pom saham di media sosial, sampai hal sepele kayak kita pakai wifi gratisan di tempat umum yang nggak aman. Semua itu bisa jadi celah. Makanya, kewaspadaan kita itu jadi benteng pertahanan paling depan. Nah, ini dia efeknya, dan ini ngeri banget. Kehilangan uang itu dampaknya bukan cuma ke rekening. Ada riset yang menunjukin kalau stres berat karena masalah duit itu bisa nurunin kemampuan kognitif kita setara dengan 13 poin IQ. Jadinya kayak lingkaran setan. Kita stres, jadi salah ambil keputusan finansial, kondisi keuangan makin parah, kita makin stres lagi. Bahaya kan? Kutipan ini jujur kena banget. Coba kita pikirin, buat orang yang total hartanya cuma 10 juta, disuruh all in itu artinya dia mempertaruhkan seluruh hidupnya. Tapi buat miliarder, risiko yang sama mungkin rasanya beda. Inilah kenapa kita harus hati-hati sama nasihat keuangan. Jangan pernah pertaruhkan modal yang kamu nggak siap buat kehilangan. Oke, bagian ketiga. Kalau kita ngomongin investasi, yang kepikiran pasti saham, reksadana, properti, bener kan? Tapi seringkali aset paling berharga yang bisa bikin kita kaya itu justru ada di luar pasar modal. Contohnya, investasi ke hubungan. Serius, milih pasangan hidup itu salah satu keputusan finansial terbesar dalam hidup kita. Pasangan yang suportif bisa jadi booster buat keuangan. Terus, hal praktis kayak perjanjian pranikah, itu bukan soal nggak percaya, tapi itu manajemen risiko yang cerdas. Sama juga kayak networking. Kadang cuma naktir makan siang seorang mentor. Itu bisa jadi investasi dengan imbal hasil paling gede yang pernah kita lakuin. Ini salah satu keuntungan jadi pengusaha yang jarang dibahas. Kalau pendapatannya sama, seorang pengusaha bisa secara legal ngurangin beban pajaknya. Gimana caranya? Biaya-biaya kayak laptop, internet, atau transportasi bisa dihitung sebagai pengeluaran bisnis. Karyawan kan nggak bisa.
Tentu aja, ini bakal makin kerasa efeknya pas pendapatan kita udah masuk ke level yang lebih tinggi. Nah, ini ada strategi investasi yang cerdas banget, namanya strategi barbel. Bayangin aja barbel, kan beratnya di ujung-ujungnya. Jadi, kita hindari investasi yang nanggung, yang risikonya sedang-sedang aja. Sebaliknya, 80-90% dana kita taruh di instrumen yang super aman. Sisa 10-20%-nya, nah, itu baru kita alokasiin ke investasi yang risikonya tinggi banget, tapi potensi untungnya bisa meledak. Dengan cara ini, modal utama kita terlindungi, tapi kita tetap punya kesempatan buat dapat jackpot. Sekarang, investasi ke diri sendiri. Ada konsep namanya talent stack atau tumpukan bakat. Realistis aja deh, jadi orang nomor 1 di dunia dalam satu hal itu susahnya bukan main. Strategi yang lebih cerdas adalah jadi cukup jago, misalnya masuk top 20%, tapi di beberapa bidang yang berbeda. Gini cara kerjanya, kamu belajar nulis sampai jago, terus belajar desain grafis, terus belajar public speaking. Masing-masing skill ini mungkin biasa aja, tapi begitu digabung, kamu jadi orang yang bisa nulis bagus, bikin presentasi keren, dan menyampaikannya dengan meyakinkan. Itu kombinasi yang langka dan mahal. Kamu nggak lagi bersaing dengan jutaan orang lain, kamu menciptakan kategorimu sendiri. Dan akhirnya, kita sampai di bagian terakhir. Mungkin ini yang paling bikin kaget. Dari kecil, kita selalu diajarin apa? Nabung, nabung, dan nabung. Tapi, gimana kalau saya bilang uang itu justru harus dihabiskan? Pertanyaan ini mungkin kedengarannya aneh ya, karena ini menantang salah satu dogma keuangan paling dasar yang kita pegang, yaitu anggapan kalau menahan uang dan gak dipakai, itu adalah tindakan yang paling bijaksana. Coba deh kita bedah bareng-bareng, kenapa paradigma ini perlu kita pertanyakan? Intinya tuh gini, uang itu alat bukan tujuan akhir, alat yang aktif. Fungsinya ada 3, buat nyelesain masalah kita hari ini, buat kita bisa nikmatin hidup sekarang, dan buat ngebangun masa depan. Uang yang cuma diam aja di rekening tabungan itu sebenarnya lagi kehilangan nilainya tiap hari karena inflasi. Jadi uang itu harus disuruh kerja. Jadi gimana cara menghabiskan uang dengan benar? Pakai metode ini. Begitu gajian masuk, langkah pertama bukan bayar tagihan, tapi bayar diri sendiri di masa depan dulu. Langsung potong misalnya 20% buat investasi. Nah, sisanya yang 80% itu adalah uang yang memang dialokasikan untuk dihabiskan. Ini bikin kita bisa belanja tanpa rasa bersalah karena kita tahu target masa depan kita udah aman. Kita udah bahas 8 ide besar, mulai dari ngitung nilai waktu sampai cara kita ngeliat pengeluaran. Sekarang, pertanyaannya bukan lagi apa yang saya pelajari, tapi apa yang akan saya lakukan. Coba, dari 8 hal tadi, pilih satu aja. Satu yang paling ngena buat kamu. Dan berkomitmenlah buat menerapkan itu mulai minggu ini. Karena pada akhirnya, pengetahuan tanpa tindakan itu cuma hiburan.